إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi kewajiban kita sebagai hamba yang beriman untuk selalu mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih mendapatkan nikmat Allah taala yang lebih banyak daripada kesengsaraan yang kita alami. Dan musibah yang menimpa kepada orang mukmin itu menghapus dosa. Kesehatan kaum muslimin yang digunakan untuk ibadah meningkatkan amal saleh. Ini yang harus kita selalu ingat, bahwasanya Allah Ta'ala senantiasa belas kasihan kepada hambanya. Kalau kita pernah sakit, beliau sakitnya 2 kali lipat. Pernah dipegang oleh sahabatnya wahai Nabi, panasnya baginda Rasulullah sallallahu 2 kali lipat. Apa jawabnya? Iya, karena Allah Ta'ala menggandakan memberi pahala kepada saya lebih banyak. Jadi orang mukmin itu ketika mendapatkan kenikmatan tetap meningkatkan kesyukurannya kepada Allah Ta'ala. Ketika mendapatkan ujian tetap juga bersyukur kepada Allah. Karena Allah Ta'ala mendaki hambanya orang mukmin ini adalah hamba yang baik. In asabahu sarra'u syakara, ketika mendapatkan kenikmatan bersyukur. Wa in asabahu dharra'u sabara, ketika ditimpa musibah maka muncul kesabarannya. Bahkan beliau bersabda yang di dalam hati yang sahih, bahwasanya Allah Ta'ala tidaklah memberi kenikmatan yang paling bagus, paling luas kepada hambanya melainkan kesabaran. Ini perlu kita fahami dalam kondisi apapun. Jangan sampai kita ini mengurangi ibadah, karena ibadah ini tujuan Allah Ta'ala menciptakan manusia. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Dan ujian yang menimpa kepada kita belum ada satu kukunya dibandingkan ujian yang menimpa kepada para anbiya, para rasul dan para sahabat radhiyallahu anhu. Dulu orang itu digergaji kepalanya sampai tembus perut, tuburnya tidak meninggalkan keimanan. Karena apa? Kuatnya dia beriman kepada Allah. Ini yang harus kita fahami, di mana kita berada dan kapan saja kita berada, senantiasa muraqabatullah, merasa kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada siang hari ini dipertemukan lagi oleh Allah Ta'ala. Sudah lama kita tidak bersua, tidak berjumpa. Tapi alhamdulillah kita masih juga diberi kesempatan hidup oleh Allah Ta'ala sehat, yang ini bagaimana kita bisa meningkatkan amal kita, terutama didukung dengan ilmu syar'i. Pembahasan kita melanjutkan pembahasan yang lalu, yaitu kitab Mu'taqad Ahli Sunnah wal Jamaah oleh Al-Imam Harb bin Ismail Al-Karmali rahimahullah ta'ala. Sedangkan maudhu pembahasan yang akan kita bahas Asma'ullah wa Sifatih, mengenal nama-nama Allah Ta'ala dan sifatnya. Kalau kita mengenal orang punya kedudukan, senang. Tapi belum tentu kita mendapatkan kenikmatan semisal kita mengenal nama Allah Ta'ala dan juga sifatnya.
Dan ini pembagian tauhid yang harus kita pahami. Mengenal nama Allah Ta'ala dan sifatnya sering kita baca di dalam surat Al-Fatihah yang diawali Alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah tauhid rububiyah, bahwa Allah menciptakan dan Allah yang mengatur, memberi rezeki, yang menanggung semua kebutuhan hamba-Nya. Ar-Rahmanir Rahim, itu nama Allah Ta'ala dan sifatnya, ya, yang harus kita fahami. Kemudian juga Maliki Yaumiddin, termasuk juga nama dan sifatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah adalah tauhid ibadah, yang mana ketika kita telah mengetahui bahwa hanya Allah yang berbuat, Allah memiliki sifat yang sempurna, maka wajib kita beribadah hanya kepada-Nya. Di antara yang disampaikan oleh Al-Imam Harb bin Ismail Al-Kirmani rahimahullah ta'ala, yaitu nomor 48, wallahu tabaraka wa ta'ala sami'un la yashukku. Allah Ta'ala itu mendengar, tidaklah diragukan lagi. Manusia dikasih oleh Allah Ta'ala mendengar, tapi mendengar kita mendengar makhluk, mendengar dari suara yang dekat, yang jauh tidak mendengar. Mendengarnya Allah adalah sifat zat, sifat yang ada pada diri Allah sebelum menciptakan makhluk. Allah Ta'ala telah memiliki nama As-Sami', mendengar. Beda dengan kita. Kita asalnya tidak mendengar menjadi mendengar ketika kita sudah agak besar. Asalnya tidak melihat menjadi melihat ketika mengalami proses perkembangan hidup manusia. Tetapi Allah memiliki sifat, memiliki nama As-Sami', mendengar sebelum menciptakan hamba. Faedahnya kita memahami, meyakini bahwa Allah Ta'ala mendengar, yaitu hamba-Nya. Berarti ketika kita beramal soleh, berzikir, baca Al-Quran, berdoa, tidak ada satupun orang yang mendengar suara kita. Allah Maha mendengar. Itu faedahnya. Nikmatnya besar sekali. Karena ketika kita mau berzikir, beramal soleh dengan lisan kita, membaca dan juga berdoa, Allah Maha mendengar. Berarti Allah Ta'ala akan membalas hamba-Nya yang menyuarakan dengan suara-suara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yubsiru la yartab basiran, maka Allah Ta'ala melihat dan tidak diragukan lagi. Ketika manusia mendengar lebih utama daripada tuli, manusia melihat lebih utama daripada buta, maka Allah yang membuat manusia mendengar, maka Allah Maha mendengar. Ya. Ketika kita meyakini Allah melihat, kita beramal apapun dilihat oleh Allah. Bukan hanya dilihat, tapi dihisabnya, dihitung. Ketika kita melihat Al-Quran, dapat pahala. Melihat hadis Rasulullah SAW, dapat pahala. Melihat anak kita karena kita sayangi, dapat pahala. Melihat istri kita mendapatkan pahala. Tapi kalau melihat yang haram, kita akan dicatat dosa kita untuk ditimbang di akhirat nanti. Subhanallah, kenikmatan bagi orang yang meyakini, mengimani bahwa Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala melihat. Ketika kita menunggu tokonya seseorang, tidak mungkin kita akan mengambil barang, karena kita meyakini Allah melihat kita. Ya. Tidak mungkin kita akan berbuat jahat, karena Allah Ta'ala tidak mengantuk, tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah Ta'ala tidak mengantuk, tidak tidur. Ini faedahnya. Ya, untuk menjaga diri kita jangan sampai kita menjadi makhluk yang durhaka. Nah, inilah faedahnya kenapa kita mempelajari nama-nama Allah Ta'ala dan juga sifat-sifatnya. Karena kalau kita melihat orang punya sifat yang tinggi dan punya kedudukan, kita merasa ada sesuatu. Bagaimana dengan Allah Ta'ala yang itu tidak sama dengan makhluknya? Lalu mana dalilnya bahwa Allah Ta'ala mendengar semua makhluk ini, mendengar bisikan kita, mendengar suara kita yang kita niati baik dan tidak diketahui oleh Allah Ta'ala untuk dihisab. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman,
laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Surat Asy-Syura ayat nomor 11. Laisa kamitslihi syai'un, bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak sama dengan sesuatu. Yang dimaksudkan sesuatu itu selain Allah, itu makhluk. Ini menunjukkan kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. Ketika Allah menjelaskan mendengarnya Allah Ta'ala tidak sama dengan mendengarkan kita. Karena mendengarnya kita itu makhluk. Kita asalnya tidak mendengar menjadi mendengar. Nanti tidak mendengar lagi. Kita asalnya tidak bisa melihat lalu melihat. Nanti rapem mata ini. Lalu mati tidak bisa melihat. Tetapi melihatnya Allah Ta'ala adalah sifat dzatiyah yang tidak mungkin akan lenyap, tidak mungkin akan berkurang. Maka tatkala Allah berfirman laisa kamitslihi syai'un, kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Wa huwas samiul basir, maka Allah Maha mendengar suara kita, bisikan kita. Di mana kita bersuara sendirian bersama orang, apa maksud kita berbicara bersuara, tetap diketahui Allah Ta'ala untuk ditimbang, untuk dihisab. Allah Ta'ala berfirman, fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan amalnya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan. Jadi amal ini ada amalnya mata, ada amalnya telinga, ada amalnya hidung, ada amalnya mulut, ada amalnya pikiran, tangan, yang lainnya. Nah, tatkala kita meyakini Allah mendengar, berarti kita harus berhati-hati bersuara. Karena didengar oleh Allah Ta'ala, walaupun tidak didengar oleh manusia. Dan bisa kita milih-milih mendengar apa yang manfaat untuk akhirat kita, mendengar apa yang memadaratkan diri kita sehingga kita bisa menjauhi. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat amal kita. Melihat kita ketika sendirian di kamar, melihat kita ketika bersama orang, melihat kita di mana kita berada dan kapan saja. Nah, karena kita ini duduk kita, masuk masjid kita, keluar selalu dalam catatan. Walaupun kita tidak mencatat, mungkin kita mencatat harta kita, mencatat pula yaitu rugi labanya berdagang. Tapi tidak mencatat saya tadi ini melihat apa ya, saya tadi mendengar apa ya. Padahal ini penting. Kalau kita tidak mencatat uang kita, harta kita, kita bisa tertipu orang. Bagaimana tidak mencatat, tidak tahu yang kita suarakan, yang kita lihat. Nah, ini faedahnya kita mempelajari nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat laisa kamitslihi syai'un ini membantah orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini namanya musyabbihah. Jadi Allah Ta'ala membantah terhadap makhluknya yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena Allah berfirman laisa kamitslihi syai'un, Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Yang nomor 2, wa huwas samiul basir, membantah kelompok seperti kelompok Murji'ah atau kelompok Jahmiyah yang mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Orang yang mengaku Muslim itu ada pendapatnya seperti itu. Jadi tidak semuanya orang Muslim itu lalu diridhai oleh Allah Ta'ala. Orang Muslim yang diridhai oleh Allah Ta'ala orang punya ilmu, terutama ilmu tauhid, mengenal Allah. Bagaimana kita tidak mengenal Allah? Kita diciptakan oleh Allah, dipenuhi oleh Allah Ta'ala kebutuhan kita, dan kita akan kembali kepada Allah. Ya. Jadi ada kelompok yang mengatakan Allah tidaklah memiliki nama mendengar dan tidak mendengar. Berarti seperti tidak ada. Karena semua makhluk yang ada mesti ada nama, walaupun kita tidak tahu namanya. Tembok itu ada, tapi tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Maka orang yang meyakini bahwa Allah Ta'ala tidak mendengar, yang melihat, disamakan dengan tembok. Kalau tidak ada dan juga tidak melihat, tidak juga mendengar pula, dan tidak ada pula namanya, berarti orang itu beribadah kepada yang tidak ada. Nah, ini faedahnya. Nah,
agar kita berhati-hati ketika melihat sesuatu, karena Allah senantiasa melihat kita. Agar berhati-hati kita bicara, agar kita bisa pula meneliti mana bicara yang diridhai oleh Allah Ta'ala didengarnya dan mana yang tidak, mana yang haram. Itu dasarnya dari ayat, dari hadis. Fi sahihaini disebutkan di dalam Bukhari Muslim. Jadi kita berdalil itu bukan berdalil pendapatnya orang, bagaimana menurut Anda, bagaimana menurut ustadz kita, bukan. Mana dalilnya menurut ustadz kita? Menurut Al-Quran, menurut hadis. Wa ma ataakumur rasulu, Allah berfirman, apa yang didatangkan oleh Rasulullah SAW fakhudhu amalkan, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh beliau dari Al-Quran maupun dalam hadis, berhentilah, hentikan, jangan dilanggar. Maka Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, bersumber dari Abu Musa Al-Asy'ari. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai manusia, yang dipanggilnya manusia termasuk kita, yang muslim atau yang kufur. Irba'u ala anfusikum, berlembutlah kamu itu terhadap dirimu sendiri. Ya, ketika kita berdoa tidak boleh meraskan suara. Tapi kalau kita menapak pintunya orang boleh keras suara, karena manusia mendengarnya terbatas. Tapi ketika kita berdoa kepada Allah, cukup suara yang kita dengar. Tidak perlu ramai kepada orang lain, karena kita bermaksud mohon kepada Allah. Fa innakum la tad'una as-samma, karena kamu manusia, kamu orang muslim, bukanlah berdoa kepada yang tuli sehingga kamu harus mengeraskan suara. Bayangkan kalau kita punya orang tua di depan kita, lalu kita berteriak memanggilnya, tidak punya adab. Di dekatnya kok berteriak. Kecuali kalau orang tua di belakang rumah dan jaraknya jauh, mungkin kita berteriak karena terbatas mendengarnya orang tua kita atau diri kita. Makanya kita boleh memanggil, berteriak ketika jauh. Tapi Allah dekat dengan kita. Nah, ketika berdoa, fa innakum la tad'una as-samma, karena kami itu berdoa bukan kepada yang tuli, tapi kepada yang maha mendengar. Wala ghaiban, dan kamu juga berdoa bukan kepada yang tidak ada, bukan yang gaib, tapi Allah Ta'ala hadir, Allah Ta'ala mendengar kita. Ini adab untuk berdoa. Karena itu banyak doa yang kita ucapkan dengan suara yang lirik waktu sholat. Adapun ketika kita berkhutbah, mengeraskan doa supaya diamini oleh orang yang mendengarkannya. Walakin tad'una sami'an basir, tetapi kalian yang manusia berdoa kepada Zat yang maha mendengar, mendengar suara yang jauh yang dekat, mendengar apa yang ada isi dalam hati kita. Basira, melihat diri kita. Beda kita memanggil orang dengan berdoa kepada Allah, jangan disamakan. Manggil orang suara keras boleh, karena orang kadang-kala tidak mendengar. Memanggil Allah, berdoa kepada Allah cukup dengan suara yang kita dengar. Nah, ini faedahnya adab kita berdoa. Dalam surat Al-A'raf nomor 55 Allah berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kamu kepada Rabbmu yaitu Allah dengan menundukkan diri dan juga dengan rasa takut dan juga dengan suara yang lirik. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyintai orang yang melampaui batas pada waktu berdoa. Baca tafsirnya dalam surat Al-A'raf 55. Karena itu kita berdoa masuk masjid tidak keras, keluar masjid juga tidak keras. Tapi kalau bersin, kenapa kita harus keras? Alhamdulillah, karena bermaksud supaya orang yang mendengar ini menjawab yarhamukallah. Nah,
Tapi ketika kita wudu, berdoa ya tidak keras. Berkumpul dengan istri ya tidak keras. Ya. Kita masuk WC, keluar WC, berdoa cukup kita dengar sendiri. Subhanallah. Inilah faedah kita memahami wa huwas samiul basir. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Talaq. Nah, ini dalilnya mengapa Allah Ta'ala, dari mana kita tahu Allah Ta'ala mendengar, dari mana kita tahu Allah Ta'ala melihat. Allah berfirman, "Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma." Ini adalah dalil Allah Ta'ala Maha mengetahui. Alimun la yajhadu. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Bukanlah Allah Ta'ala bodoh. Kalau kita bodoh betul. Nah, tidak tahu, belum tentu kita ada di kawasan yaitu Pamekasan ini lalu semua tahu yang ada di dalam kawasan itu. Dan kita juga tidak tahu yang ada dalam tubuh kita. Kita bisa tahu hanya di depan kita, dalam belakang kita tidak bisa mengetahui. Karena ilmunya manusia terbatas. Allah berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalil." Kamu itu tidak diberi oleh Allah Ta'ala ilmu kecuali sedikit. Nah, jadi kalau kita meyakini Allah Ta'ala berilmu, mengetahui kita, bagaimana kita mau bohong? Bagaimana kita mau menipu? Bagaimana kita mau mencuri? Allah Maha tahu. Bagaimana kita mau mengurangi timbangan? Allah Maha mengetahui. Bagaimana kita akan memalsu merek? Allah Maha mengetahui. Bagaimana kita akan berbuat jahat? Allah mengetahui. Berhenti dari kemaksiatan karena kita meyakini Allah Maha mengetahui kita. Nah, ini faedahnya kita memahami nama Allah Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, Al-Alim. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Lita'lamu," supaya kamu mengerti manusia, "annallaha ala kulli syai'in qadir," bahwa Allah Ta'ala Maha kuasa atas segala sesuatu. Kita mampu tapi kemampuan kita terbatas. Kuat nanti kita akan menjadi lemah. Ya, kita asalnya dijadikan oleh Allah Ta'ala min dha'fin, lemah, kemudian kuat, kemudian lemah. Kekuatan kita masa mudanya. Kalau sudah tua hilang kekuatan kita saat muda. Ya, karena kekuatan kita kekuatan makhluk dengan kehendak Allah. Lalu Allah menjelaskan, "Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma." Sesungguhnya ilmu Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Nah, itu. Jadi ilmunya Allah Ta'ala meliputi segala makhluknya. Apa yang kita bisikkan walaupun tidak bersuara, Allah Maha mengetahui. Mata ini memandang maksudnya jelek atau buruk, Allah Maha mengetahui. Terkadang kita melihat orang kok kayaknya yaitu muram, belum tentu dia benci. Ya. Kadang-kadang kita melihat orang itu senyum, belum tentu dia senang sama kita. Tapi Allah Maha mengetahui kedipan mata kita, pelerokan mata kita itu tahu. Nah, maksudnya kenapa kita diberitahu oleh Allah Ta'ala demikian? Supaya kita berhati-hati di dalam kita beramal ini. Karena amal kita akan ditimbang. Dan dari timbangan amal itu akan menentukan di mana tempat tinggal kita nanti. Nah, orang berilmu yang diamalkan merasa muraqabatullah di Allah Ta'ala, insya Allah tempatnya di surga. Selanjutnya pula Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Tahrim, "Wa huwal alimul hakim." Allah Maha Al-Alim itu sigat mubalaghah, ikut wazan fa'il itu kalau dalam kitab nahwu. Ya, Al-Alim yang Maha mengetahui dan tidak berkurang sedikit pun ilmunya. Makanya manusia tidak boleh diberi nama Al-Alim, tetapi Abdul Alim boleh. Ini hambanya Allah yang Maha mengetahui hambanya. Al-Hakim Maha bijaksana, Maha menghukumi, dan hukum Allah Ta'ala adil, meletakkan suatu pada tempatnya. Yang beramal saleh dimasukkan dalam surganya,
yang berbuat mungkar, kesyirikan dimasukkan ke neraka. Itu namanya kebijaksanaan Allah, keadilannya Allah. Nah, ya, kalau Allah Ta'ala kita fahami dengan ayat ini maha mengetahui, kita harus berhati-hati. Karena umumnya manusia takut kepada manusia berlebihan, tapi tidak takut kepada Allah, ini keliru. Nah, justru kita ini harus takut kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallah, sesungguhnya yang takut kepada Allah Ta'ala min ibadi, dari hambanya ini, al-ulama, orang punya ilmu, yang diamalkan ilmunya. Makanya kita tidak menjumpai kejahatan itu muncul dari kalangan para nabi, itu tidak. Justru muncul dari orang-orang yang tidak mendalami ilmu atau mendalami ilmu tapi tidak diamalkan. Inilah faedahnya kenapa kita harus mempelajari nama-nama dan sifatnya Allah Ta'ala. Kemudian juga doa istikharah, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmika wa astaqdiruka bi qudratika. Ya Allah, aku ini minta kebaikan dengan ilmumu. Ya Allah, tunjukkan kami ini jalan yang benar, karena Engkau ya Allah maha mengetahui yang baik. Ya, ketika kita ada punya keinginan tapi masih ragu-ragu, saya ini pergi apa tidak, saya ini mau menikah dengan si fulan apa tidak, bingung, tidak ada kemantapan, maka sholat 2 rakaat dan berdoa. Ya, karena apa? Yang maha mengetahui kebaikan yang ada pada diri kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini faedahnya kita mempelajari nama dan sifat Allah Ta'ala, menjadikan diri kita menjadi orang yang khasyatullah, menjadi orang berhati-hati ketika bicara, berhati-hati ketika mendengar, berhati-hati kita ketika melihat, karena semuanya dalam penghisapan dan dalam pengetahuan Allah. Ini nama yang lain yang harus kita pahami. Jawadun, Allah Ta'ala itu dermawan. La yabkhal, Allah Ta'ala tidak bakhil, tidak kikir. Sehingga kalau kita memahami Allah Ta'ala dermawan, berarti berharap apapun minta kepada Allah. Kenapa kita disuruh minta kepada Allah? Karena makhluknya itu miskin. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kamu itu miskin, kamu itu butuh kepada Allah. Makanya kita tidak dianjurkan untuk minta kepada manusia. Sekalipun orang tua kita sendiri kaya, kalau selalu minta anaknya malah marah orang tua, padahal itu anaknya sendiri. Kenapa? Karena orang tua butuh yang ia miliki. Karena manusia walaupun kaya, kekayaan itu hartanya Allah, hanya dititipkan kepada kita. Dengan bukti kalau kita mati, kekayaan telah lepas dari diri kita. Makanya kita dianjurkan kalau memohon sesuatu, butuh kepada satu, panggil Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, katanya Allah Ta'ala, aku akan mengabulkan. Bayangkan kita ini disuruh minta kepada Allah. Fa'idha sa'alta, maka beliau memberitahu kepada, yaitu anak tirinya, anaknya Abu Salam yang telah meninggal dunia, yang Ummu Salamah dinikah oleh beliau. Wa'idha sa'alta fas'alillah. Anak yang masih kecil, kalau kamu minta sesuatu, minta kepada Allah. Bukan disuruh minta kepada ibunya, kepada Rasulullah SAW, apalagi minta kepada orang mati. Nah, inilah faedahnya kita mempelajari ilmu tauhid. Tidak sesuatu apapun yang kita harapkan kepada, termasuk bagaimana supaya wabah ini berhenti, mohon kepada Allah. Allahumma rfa'il bala, ya Allah hilangkan balanya. Allahumma inna a'udzubika min jahdil bala wa tarakis saqa wa samatatil a'da wa su'il qada. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dahsyatnya bala. Ya, dan juga dari jeleknya yaitu takdir,
dan dari pula celaan musuh. Jadi kita berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati nikmatika wa jami'i sakhatika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat kesehatan. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari pisahnya nikmatmu ini, dan juga dari datangnya balak darimu. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan. Kita bukan berarti tidak boleh usaha duniawi, tetapi yang pokoknya usaha bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Ya. Karena musibah yang datang dari Allah karena sebab dosa kita, bukan dosa hewan. Lihat, tidak ada hewan yang kena corona, tapi justru manusia. Karena manusia banyak dosanya. Lihat orang gila itu, tidurnya di mana? Bukan di kasur, makannya bukan di restoran, dia kedinginan, kehujat batinnya sehat. Kenapa tidak berdosa? Otaknya tidak ada. Coba kita yang sehat ini tidur ya kena angin, kena hujan, ya makanya kok tersenep perut ini marah dia, murus. Nah, subhanallah, keadilannya Allah Ta'ala, tahu hambanya ini tidak waras dibuat sehat. Makanya kita ini yaitu bagaimana meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam posisi seperti ini mestinya kita itu berharapnya kepada Allah lebih tinggi. Ya, dalam surat Luqman Allah Ta'ala menjelaskan keadaannya orang musyrik ketika mendapatkan musibah. Orang musyrik, orang kafir. Wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali ta'awallaha mukhlishina. Ketika mereka dihantam dengan gelombang yang besar di tengah laut, berdoa kepada Allah, mukhlishina lahuddin. Hanya Allah yang dipanggil, patungnya tidak dipanggil. Allah menyelamatkan di daratan. Para musyrik ini yang dia berbuat syirik ketika berdoa kepada Allah Ta'ala murni dikabulkan, karena Allah Ta'ala mujibud da'wah, mengabulkan doa hambanya. Sudahkah kita memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari malapetaka ini? Kalau kita makan sudah, urusan dunia sudah, tinggal meningkatkan kita permohonan kepada Allah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu puncaknya ibadah. Masuk masjid doa, ketemu istri doa, mau makan doa, mau kencing doa, mau buang air doa, keluar dari rumah doa, masuk rumah doa. Tidak ada yang lain. Maknanya kita sebelum beramal hubungan dulu dengan Allah. Nah, ini yang banyak kita lupakan. Makan tidak lupa, minum tidak lupa. Bayangkan kalau makan minum lupa, ketahuan laparnya. Tapi kalau orang tidak berdoa, tidak merasa dia itu kehilangan. Nah, karena setan itu melupakan kita. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan di mana saja berada, kapan saja berada, orang mukmin selalu hubungannya dengan saya. Karena Allah berfirman, Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu selalu mengintai dirimu. Nah, faedahnya kita yaitu mengetahui bahwa Allah punya nama Jawad Dermawan, ya. La yabkhalu, tidak bakhil. Maka apapun yang kita butuhkan untuk kebutuhan dunia kita, akhirat kita, selalu mohon kepada Allah. Dengan dasar penjelasan dari Allah Ta'ala surat Al-Ma'idah ayat nomor 64, ya, surat Al-Ma'idah nomor 64. Maka Allah berfirman, wa qalatil yahudu yadullahi maghlula. Orang Yahudi berkata tangan Allah Ta'ala terbelenggu. Ahli kitab ini, tapi menghina Allah. Ahli kitab Yahudi mengakui Allah Ta'ala punya tangan, tapi katanya belenggu, kikir. Bahkan mereka mengatakan, ya Allahu fakirun wa nahnu aghniya. Allah itu miskin, kami yang kaya. Itu orang Yahudi.
Kalau ada orang sekarang mengaku dirinya Muslim bicara seperti itu, yaitu keturunannya, nenek moyangnya Yahudi seperti itu. Jadi jangan heran kalau pada zaman sekarang orang menghina Allah, menghina Al-Quran. Dulu sudah termasuk orang Yahudi yang dia diutus oleh mereka diutus oleh Allah Ta'ala Nabi Musa yang ada kitab Taurat tapi ditinggalkan kitab Taurat itu. Tidak ditaati utusannya. Sekarang juga tidak mustahil orang yang diturunkan oleh Allah Ta'ala Al-Quran yaitu beliau lalu orang itu mau kembali kepada Al-Quran. Bahkan juga kadang-kadang menghina Al-Quran itu, menghina nabinya. Faedahnya kita menuntut ilmu, tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Maka Allah membantah perkataan tujuan orang Yahudi ini, hullat aidihim, celaka tangan mereka, terbelenggu tangan mereka, walu'inu, dan mereka dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Bima qalu, dengan ucapannya yang jijik tadi. Gimana dikatakan Allah Ta'ala bakhil? Bayangkan kalau Allah Ta'ala bakhil, kita tidak akan mendapatkan udaranya. Tidak mungkin kita akan dikasih rezeki oleh Allah. Tidak mungkin kita akan bisa kencing dengan lancar, buang air lancar. Ini semuanya nikmat dari Allah. Jadi orang Yahudi mengakui Allah Ta'ala punya tangan tapi bakhil. Bal yadahu mabsutatan, tetapi dua tangan Allah Ta'ala membentak, memberi. Bahkan belum pernah kita minta, ya Allah bila aku udara yang segar, tapi Allah memberi kita. Ya, apakah kita pernah minta kepada Allah, ya Allah kuatkanlah tangan saya, gerakkan tangan saya? Enggak pernah. Tapi Allah Maha tahu tangan kita ini perlu bergerak. Kita suatu saat ingin juga kencing lancar. Sudahkah kita membaca Allah, ya Allah, apabila aku ini kencing lancar? Karena enggak pernah. Tapi Allah Maha tahu kebutuhan ya diri kita. Bagaimana Allah Ta'ala dikatakan bahidna. Ketika kita melihat, mengetahui yaitu kedermawan Allah Ta'ala, segala suatu kebutuhan, panggillah Allah. Karena Allah Ta'ala tidak butuh kita. Bahkan dalam satu hadis, malam yas'alillaha yaghdab. Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah. Tapi kalau kita minta terus kepada orang tua, marah. Minta terus kepada orang kaya, marah. Coba kalau tidak percaya, orang kaya minta terus satu hari 10 kali, marah. Jangankan 10 kali. Iya. Tapi ketika kita mohon kepada Allah Ta'ala, senang. Karena apa? Karena hamba yang mengerti. Hanya Allah Ta'ala yang Maha Kaya. Subhanallah. Allah yang menciptakan kita. Kebutuhan kita Allah yang memenuhinya. Kita disuruh mohon kepada Allah. Makanya dalam sholat kita baca surat Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami ini beribadah. Ya Allah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Itu janji kita loh. Akan dicatat oleh Allah. Loh, katanya kamu itu di dunia beribadahnya kepada aku. Kenapa masih beribadah kepada Ake Azimat? Masih minta kepada dukun peramal? Tanya kita nanti ya. Itu kan perjanjian kita. Ya Allah, kepadamu aku ini beribadah. Ternyata masih memelihara Azimat. Memelihara batu dianggap rahmat. Wa iyyaka nasta'in, dan ya Allah hanya kepadamu kami minta pertolongan. Itu ikrar kita satu hari 17 kali. Bayangkan kalau kita pernah janji kepada tetangga 5 kali, apalagi sampai 17 kali. Kok diselisih, dimarahi kita. Bagaimana kita berjanji di hadapan Allah? Wa idza sta'anta fasta'in billah. Beliau mengajari anak yang kecil yang belum balik, kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Nah, bagaimana kita mengenal Allah Ta'ala dengan dekat. Kalau sudah orang yang berhubungan dengan Allah, mengenal Allah Ta'ala, menjadi nikmat hidup. Rasa takutnya dimurnikan kepada Allah. Nah, di sini dalilnya yang lain.
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh oleh Ashabus Sunan Imam Tirmidzi bersumber dari Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha thayyibun yuhibbut thayyib. Sesungguhnya Allah Taala itu baik, mencintai kebaikan. Jawadun yuhibbul juda. Allah itu dermawan, mencintai orang yang dermawan. Bukan hanya Allah Ta'ala mencintai orang dermawan, kita sedang melihat kalau seorang anak, orang tua selalu memberi senang, fitrah. Tetangga yang miskin selalu dibantu oleh saudara tetangga yang kaya, senang. Jadi Allah Ta'ala memerintah kita berbuat baik ini cocok dengan fitrah kita dan akal kita yang sehat. Cuma manusia itu punya hawa nafsu, maunya bakhil, maunya meminta saja, tidak mau memberi. Nah, jadi sifat jawad ini adalah sifatnya Allah dan juga namanya jawadun, yang maha dermawan, memberi yang tidak diminta oleh manusia. Kalau itu meminta, nah ini mananya faedahnya, apapun yang kita butuhkan untuk diri kita, untuk anak kita, keberhasilan kita dalam urusan dunia, keberhasilan kita dalam ibadah, jangan lupa fasta'in billah, mintalah pertolongan pada Allah. Wala ta'jiz, ikhris, beliau bersabda, ikhris ala ma yanfa'u, bersungguh-sungguhlah dalam hal yang bermanfaat pada dirimu, tetapi wasta'in billah. Kita oleh beliau bukan hanya diperintah untuk usaha. Usaha itu kan fisik kita, tetapi hati kita, demikian juga lisan kita, suruh mohon kepada Allah. Wasta'in billah wala ta'jaz, dan jangan kamu merasa lemah. Fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana. Kalau kita sudah berusaha secara yang halal, sudah mohon kepada Allah Ta'ala, kok ada musibah yang mengatakan seandainya saya begini, tidak boleh. Karena doa itu ibadah, puncaknya ibadah, dan Allah Ta'ala akan mengabulkan doa di dunia. Permintaan mungkin kita dikasih oleh Allah Ta'ala kesehatan badan, minta rezeki, tapi Allah memberi kita sehat. Bayangkan kalau kita dikasih duit lalu kita sakit, tentu tidak bisa merasakan harta. Atau mungkin kita akan ditunda, pemberian ini diberikan oleh Allah Ta'ala di akhiratnya nanti, yang itu kekal selamanya. Kita selalu harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini dijelaskan innahu jawadun, sebenarnya Allah Ta'ala Maha dermawan, fi isbatil jud, jawad isman lillahi ta'ala. Ini menunjukkan Allah Ta'ala memiliki nama jawad. Bahkan beliau jawad, tapi jawadnya beliau lain dengan jawadnya Allah. Jadi beliau dermawan, terutama pada waktu bulan Ramadan, lebih cepat dermawannya daripada angin yang lalu. Dan kedermawan seorang itu untuk dirinya, walaupun dunianya membantu sudah, tapi hakikatnya orang beramal pahalanya untuk diri. Nah, begitulah ya ikhwan. Insyaallah akan kita sambung nanti setelah salat asar penjelasan dari asma wa sifat merujuk kitabnya Al-Imam Harb bin Ismail Al-Karmani. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan badan oleh Allah Ta'ala, sehat hati sehingga bisa menuntut ilmu dan beramal saleh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.